Lagi cari monitor budget tapi ingin 27 inch? Ini dia AOC 27B2H. Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Agung Isra. Pasar monitor sekarang ini bisa dibilang lagi naik-naiknya, dikarenakan panel monitor yang lagi langka, apalagi di segmen 24 inch. Contohnya saja, monitor 24 inch itu bisa di bawah 2 jutaan. Tapi sekarang rata-rata monitor 24 inch itu di atas 2 juta. Makanya segmen 27 inch lagi menariknya, karena harganya bisa dibilang lebih stabil. Dan dari semua jajaran 27 inch yang saya pilih, ini dia AOC 27B2H. Monitor yang keluarannya di tahun 2019 ini masih sangat layak kita pakai di tahun 2022 ini. Dan di pasar Cina sana, monitor ini sempat jadi yang terlaris di beberapa waktu yang lalu. Kalau kita lihat secara desain, monitor ini biasa saja, tidak ada yang istimewa. Ya, bisa dibilang wajar sih, karena monitor ini diperuntukkan untuk banyak pengguna. Tidak seperti monitor gaming yang desainnya lebih nyentrik dan banyak disukai oleh gamers di luar sana. Tapi saya sendiri lebih suka modelan yang seperti ini, terasa lebih simple dan lebih profesional. Seluruh bodinya plastiki, dan di bagian belakang ada VESA mount 100x100 dan letak portnya yang menghadap ke belakang, yang mana kalau kita pasang ke bracket dinding pasti bakalan mentok. Dan untuk port yang dimiliki monitor ini, yang pertama ada port HDMI, ada VGA, audio out, dan power DC in. Monitor ini ditopang dengan stand yang terbuat dari plastik yang tebal, tapi sayangnya tidak terlalu kokoh saat ada guncangan. Dan juga hanya bisa ditilt ke atas dan ke bawah. Dan tidak ada kabel manajemen di bagian standnya ini, jadi bisa dilihat kabelnya mudah kelihatan. Dari keseluruhan desainnya saya tidak suka di bagian standnya ini, karena sudah tidak menarik dan memakan banyak tempat. Akan lebih baik kalau standnya ini desainnya seperti tulang gitu, seperti kebanyakan monitor AOC lainnya. Kita beralih ke bagian depan. Di sini untuk bagian kiri, kanan, dan atas itu sudah bezel-less. Tapi di bagian bawah masih ada sedikit bagian yang agak tebal. Karena di sini ada branding AOC dan letak tombol navigasinya. Dan juga ada LED power yang ukurannya sangat kecil, yang mana ini bagus menurut saya. Kita masuk ke spesifikasi yang dimiliki monitor ini. Pertama, monitor ini berukuran 27 inch dengan resolusi Full HD. Sayangnya masih belum 2K. Lalu monitor ini sudah menggunakan panel IPS dan refresh rate-nya maksimal di 75 Hz. Dan monitor ini memiliki DCI P3-nya 81%, sRGB-nya 97%, Adobe RGB-nya 81%, dan brightness di angka 268 nits. Semua yang saya sebutkan tadi itu berdasarkan pengetesannya GTID, karena saya sendiri tidak memiliki alat untuk mengetes panel dari monitor ini. Jadi kalau teman-teman penasaran seperti apa detail dari pembahasannya, silahkan cek ke channel GTID. Secara teknis sudah kita bahas. Sekarang kita bakalan bahas seperti apa yang saya rasakan selama menggunakan monitor ini kurang lebih 2 bulanan. Monitor ini dari segi warna enak dilihat. Ketajamannya juga oke, dan saat dipakai itu rasanya nyaman-nyaman aja, tidak ada masalah sama sekali. Di awal saya mikirnya kalau monitor 27 inch dengan resolusi Full HD itu bakalan pecah, karena idealnya monitor 27 inch itu resolusinya 2K. Tapi setelah saya pakai, pemikiran itu langsung hilang, karena setelah dilihat langsung, Full HD di monitor 27 inch ternyata tetap detail. Palingan ruang lingkup kerjaan itu agak besar, karena monitornya juga besar. Tidak seperti kalau kita pakai resolusi 2K, itu bisa lebih banyak ruang lagi yang bisa kita pakai. Saking besarnya monitor ini, di awal itu saya sedikit kaget.
Karena sebelumnya cuma pakai monitor 20 inch, tiba-tiba ngerasain 27 inch, itu langsung terlintas di pikiran, kalau ini TV. Ya, saya awalnya nganggap kalau ini TV. Tapi ya setelah beberapa hari, jadi nggak sadar kalau monitor ini ukurannya 27 inch. Dan enaknya lagi, karena monitor ini besar, saat saya nonton film, anime, atau drakor, itu saya bisa sambil tiduran. Nggak perlu duduk di depan monitor lagi. Dan bagusnya lagi, monitor ini bertipe layar TOF. Jadi ketika kita pakai dan ada pantulan cahaya lampu, itu nggak kelihatan. Alhasil tidak mengganggu saat kita pakai monitor ini. Dan satu hal lagi yang saya rasakan, walaupun monitor ini udah bagus untuk editing foto maupun video, itu pada saat saya editing di layar monitor dan pindah ke layar laptop, itu ada sedikit perbedaan tone warna. Jadi di sini saya tidak bisa memastikan apakah monitor ini perlu dikalibrasi atau layar laptop saya yang perlu dikalibrasi warnanya. Padahal laptop saya itu bisa dibilang salah satu seri tertinggi dari brand HP. Jadi ya sedikit aneh aja. Nah, kesimpulannya, monitor ini cocok untuk dipakai harian maupun semi profesional. Dengan semua hal yang ditawarkan monitor ini, itu bisa dibilang terbaik untuk kelas harganya. Untuk kerjaan bisa, multimedia bisa, hiburan bisa, dan kalau ingin gaming tipis-tipis itu juga bisa. Dan harga dari monitor ini di Tokopedia itu dijual dengan harga Rp2.650.000. Dengan harga dan kualitas yang ditawarkan, saya bisa kasih nilai ke monitor ini 9/10. Mungkin yang bisa teman-teman jadikan catatan yaitu di bagian resolusinya. Perbedaan resolusi Full HD dengan 2K itu kita bisa rasakan pada saat kita intens menggunakan multi window, atau pada saat kita buka banyak aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Tapi kalau teman-teman yang penggunanya bisa dibilang standar, resolusi Full HD di monitor 27 inch itu bisa saya bilang oke-oke aja. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kalau suka dengan video ini silahkan di like. Dan jangan lupa di subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman ke depannya. Saya Agung Isra, see you in the next video. Bye.